Ya, eee, minggu lalu itu kita bahas, sebetulnya terjemahan, apa, aspek budaya dalam terjemahan sastra Jepang atau dalam terjemahan bahasa Jepang ya. Nah, saya ambil salah satunya adalah tugasnya itu kemarin kalau tidak salah sebentar, tugasnya adalah yang agak susah ya. Nah, yang saya pilih nanti tolong presentasi ya. Tugasnya adalah yang ini kan, cuma sedikit. Nah, saya pilih salah satunya terjemahan Sumimasen desu kedo. Ini terjemahan dari Nadia, ya Nadia Sang. Ada nggak Nadia Sang? Kayaknya ada ya? Ada sensei, saya ada Oke, sensei. ya. Oke ya. Nah, Nadia Sang, silahkan kamu baca dulu terjemahan kamu. Ini pakai manual atau dibantu dengan Google Translate? Manual sensei by words. Ya, oke, word by word ya, nggak apa-apa. Jadi saya coba lihat, oke, silakan dibaca dulu, Nadia. Hai sensei. Mhm. Aroma air yang pekat menandakan musim panas sudah dekat. Bukan, itu adalah aroma sawah. Aroma asam manis, lembab dan berat. Aroma yang ingin saya hirup terus-menerus. Di kota tidak pernah saya sadari ada aroma seperti ini, yaitu aroma yang berasal dari air jernih yang bersentuhan dengan kuncup di tanah yang subur. Saya membuka balkon lalu duduk bersila sambil memandangi jendela yang berwarna gelap. Gerimis yang tadi turun sepertinya sudah kembali menguap. Di sebelah, obat nyamuk yang dinyalakan oleh Miki mengeluarkan asap berwarna putih. Hampir tidak ada angin dan hampir tidak ada angin. Mata dan telinga ini rasanya mulai terbiasa dengan malam. Oke, nah, saya melihat oke, Okira nggak masuk. Saya melihat semua minasang, saya cek satu per satu, semua rata-rata menggunakan aroma. Nah, berarti saya berpikir, "Kenapa ya pakainya aroma gitu, kok bukan bau atau apa?" Gitu. Ya nggak, karena kalau aroma kan kalau saya tuh lebih cenderung mengasosiasikannya dengan makanan gitu, pisang aroma gitu kan, aroma masakan. Nah, Anda kenapa memilih aroma Nadia sebagai diksi? Menurut saya soalnya karena lebih itu sensei, kata-katanya tuh indah gitu sensei. Ah, nonton ini. Oke, whatever, nggak masalah. Untuk hal itu kita tidak akan berargumentasi, tapi yang jelas ini akan ada perdebatan kalau misalnya terjemahan ini mau dibukukan, karena editor berperan sangat besar juga. Kalau dia nggak setuju, ini ganti ya ganti gitu ya. Oke, tapi kita lihat, Mizuno Nioi. Kalau saya tuh cenderung Nioi di sini bukan aroma, sebenarnya kita harus berpikir juga realistis. Aroma air itu kalau dirasa nggak ada aromanya, ya kan. Kalau saya lebih cenderung tuh bau airnya gitu loh. Bau airnya itu semakin pekat seiring dengan mendekati musim panas gitu kan. Kan begitu kan sebetulnya. Oh enggak. Nah, Anda di sini nih juga harus pikir, coba kita lihat. Saya rata-rata soalnya saya sama ya, semua ini hampir sama saya cek. Anda di sini masih terbawa terjemahan dari bahasa sumber. Ya oke, pakainya word by word nggak apa-apa, tapi ini harusnya di kaki kita sebagai penerjemah langsung, apa namanya, dilangkahkan satu ke bahasa target. Di sini kehilangan, nuansa bahasa targetnya apa, jadi Anda tidak memulai ya, banyak, kalimat-kalimat yang tidak ada subjeknya, gitu. Ya kan? Aroma air yang pekat menandakan musim panas sudah dekat. Bukan, itu adalah aroma sawah. Ya ini siapa yang ngomong, gitu kan, ya. Oke, seperti itu. Jadi memang di sini topiknya adalah bau air, ya. Kan tapi kita bisa, bau air kurasakan atau kucium ya semakin pekat seiring dengan mendekatinya musim panas. Oh enggak, tapi itu bukan bau air, itu adalah bau sawah, misalnya gitu. Jadi kita nggak bisa juga terpaku banget sama di sini sehingga membuat kalimat kaku, tapi kita bisa juga dengan informasi yang sama, kita bisa menambahkan yang menurut kita jadi terkesan alami gitu kan. Ama supakute, ya oke. Ya story shita.
Ya bau yang apa, Anda bilang, tadi rata-rata semua ini ya, asam manis, jadi kayak udang asam manis gitu loh, iya nggak? Tapi ini udah bagus loh, nggak masalah ya. Cuma nanti, terjemahan ini Nadia Sang, Anda harus disesuaikan lagi dengan, readership-nya, kemudian naturalness-nya untuk orang Indonesia bagaimana ya, oke. Baik, Sensei. Ini soalnya saya sama, makanya saya nggak pilih-pilih, saya ambil aja satu dulu deh. Terus juga di sini, kenapa pilih saya? Gitu. Kenapa Anda pilih saya? Ya, padahal kalau misalnya Anda lihat baca bukunya, terjemahannya dari awal, nah, eee, latar belakangnya ini laki-laki anak SMA, jadi nggak mungkin dia pakai sawah, pakai saya. Biasanya dia akan pakai aku atau gue, misalnya gitu ya, tapi aku gitu. Tapi ini nggak saya salahkan karena di sini tidak ada, tidak ada yang mengacu ke nih ada nih, Anda harusnya fokus ini ada. Orewa Orewa itu nggak equivalence dengan saya, nggak equivalence, tidak seimbang dengan kata ganti persona saya, ya kan? Jadi nggak bisa kamu pakai saya, walaupun di sini nggak ada saya, gitu. Jadi, itu satu ya, mhm. Deh, mana ya, terus, oke, air jenis dari oke, yaitu aroma yang berasal air jenis yang bersentuhan dengan kuncup di tanah yang subur. Saya membuka balkon, oke. Gerimis yang tadi itu seperti sudah kembali. Di sebelah ini siapa? Di sebelah siapa? Kita nggak tahu. Di sebelah, sebelah siapa? Kita nggak tahu karena apa? Kehilangan subjek. Di sebelah siapa? Sebelah saya, sebelah dia gitu. Ini kehilangan subjek. Oke, obat nyamuk yang dinyalakan oleh oke, mengeluarkan asap ya. Ya, mengeluarkan asap berwarna putih membumbung ke atas gitu kan sebetulnya. Hampir tidak ada hampir tidak ada angin, mata, dan telinga, ini juga aneh loh, Nadia Sang. Sensei, sumimasen, itu harusnya ada titik, Sensei. Kayaknya. Ya, nggak Sumimasen. apa-apa. Ide sih, nggak apa-apa ya. Kita kita di sini nggak mencari kesalahan, Minasang, ya. Oke, hampir tidak ada angin, ya. Ya, mata dan telingaku pun rasanya sudah mulai terbiasa dengan malam yang seperti ini. Kan bisa model begitu ya. Oke. Nah, saya itu satu terjemahan. Kedua, saya mencari unsur budayanya. Unsur budayanya, saya tanya, Oki Rangga bilang, ada nggak Oki Rangga di sini? Iya, Mas. Anda bilang, saya cek tadi salah satunya adalah kalau nggak salah Mizuno Nioi ya, Oki Rangga. Unsur budayanya apa? Atau Alika? Kalau saya kemarin, kalau saya kemarin itu penggambaran musimnya. Oke, penggambaran musimnya itu Anda tangkap dari kata-kata mana aja, diksi mana aja? Itu yang ada Natsuno Chikazuku, itu sebelumnya ada Mizuno Nioi. Mizuno Nioi, oke. Terus, uh, Terus? terus di kalimat setelahnya yang ada Supakute dan Storishita Omomi, itu juga menggambarkan gambaran musim saat itu. Oke. Kalau Alika, Anda apa Alika? Hai Sensei. Kalau saya yang ini Sensei yang diksi Kuroi Omote. Oh, Nagamete Ita. Dore. Yang bab paragraf 2 Sensei Kuroi Omote. Oh, ini oke, Kuroi Omote. Kenapa itu Anda bilang kalau ini? Itu kalau menurut saya itu kata-katanya sengaja dibaguskan. Kalau diterjemahannya kalau Kuroi Omote itu mendung Sensei. Ya, mendung. Ya. Mungkin kalau itu bukan bicara unsur budaya, tapi itu kalau saya bilang itu stilistika. Ya kan? Paham ya stilistika ya? Iya, ini memang karya sastra. Jadi untuk menggambarkan kurai Omote
hamparan apa yang di depan itu gelap, yang di depan maksudnya hamparan yang cahaya malam ya, hamparan nuansa malam kan. Jadi dia memandang pekatnya malam itu. Oke, ya kuroi omote di sini saya bilang bukan unsur budaya, tapi mungkin pemilihan diksi yang mengandung unsur stilistika. Pernah dengar istilah apa namanya? Pernah dengar istilah stilistika? Pernah, Sensei. Nah, saya lebih tepat ke situ. Nah, jadi kalau unsur budaya itu seperti saya sudah jelaskan, aspek yang masuk dalam unsur budaya itu sesuatu yang ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa target, itu kita sulit mencari ekuivalensinya. Kita sulit mencari padanannya. Nah, apakah di sini ada kata-kata yang sulit untuk dicari padanannya? Seperti itu. Ada? Ada, Sensei. Yang mana? Yang nureen. Nureen itu apa kalau boleh saya tahu? Saya lihat di kamus artinya open veranda. Iya, betul. Beranda yang terbuka, Sensei. Iya, betul ya. Jadi salah satunya adalah boleh dibilang unsur budayanya adalah nureeng, kemudian apa lagi? Boleh kalau kita mau bilang unsur naturalisme atau unsur alam dalam novel ini bisa digambarkan melalui gambaran diksi, yaitu Mizuno Nioi, ya kan? Natsuno Chikaku, tapi ini unsur alam yang direpresentasikan dalam teks ini. Itu bisa. Jadi kita melihat unsur alam dalam teks ini apa aja. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya unsur supakute sama supakute juga ini kita nggak bisa tahu sih air yang rasanya asam manis itu kayak gimana gitu. Yang kita tahu kan udang asam manis ya. Tapi kalau di Jepang tuh nggak tahu. Tapi mungkin yang agak similar itu adalah tambono nioi, bau sawah. Ini pun hanya sebagian orang-orang yang tinggal di kampung gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita harus bedain mana diksi untuk menunjukkan stilistika, mana diksi untuk menunjukkan unsur alam yang terkait sama masyarakat, itu bisa kita bilang budaya ya, kayak Mizuno Nioi, Tambono Nioi ya. Tapi mungkin kita bisa pahami karena kita salah satu tanah kita adalah tanah agraris juga, maksudnya orang yang berasal dari kampung ya ini. Nah, tapi yang sangat sulit untuk kita bagi ini adalah ini, Nureeng ya, seperti itu. Kita lihat siapa si ini siapa namanya? Aduh kok jadi lupa sih, Nadia tuh buat ini ya. Unsur budaya ini yang dari Nadia ya. Unsur budaya Jepang yang tergambar dalam teks pendek ini yaitu budaya Jepang yang mengaitkan kehidupan dengan alam. Oke, good ya. Dapat kita lihat dalam kalimat ini. Mizuno Nioi, Natsuno ini. Nah, tambo ini iya nggak usah, iyanya buang aja. Tambo no Nioi, ama supakute ya. Ini kayaknya si Torista nggak usah ya. Jadi pilih aja kan kata-katanya bukan kalimat ya, seperti itu. Nah, ini saya nggak bisa membantah. Kenapa? Karena si Nadia Sang ini dia berdasarkan jurnal yang saya baca. Oke. Jadi oke, nggak masalah. Kita kadang karena sudah ada referensi dari sini ini menguatkan Anda untuk berargumentasi gitu. Nah, saya lihat Nadia yang pakai gini, yang lain enggak. Tapi bukan berarti nggak bagus ya. Saya bergantian aja pilih beberapa mahasiswa dulu gitu. Nah, jadi untuk next ke depannya supaya argumentasi Anda kuat, Anda masukkan juga referensi yang Anda baca. Itu satu. Kedua, ketika kita membaca referensi minimal wawasan kita bertambah ya. Nah, saya tunjukkan aja. Jadi seperti ini mungkin. Ini Nureeng. Apakah ada di Indonesia seperti ini? Ada nggak rumah? Nggak ada ya. Nah, ini adalah ini kita bilang adalah unsur budaya yang kayaknya agak susah ya di kita cari padanannya. Kalau di Indonesia atau khususnya di Padang tuh misalnya kayak gini. Ketika ada satu kata yang menunjukkan surau, ya, surau, itu sulit juga tuh padanannya kalau kita mau nerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Atau misalnya langgar, itu susah juga gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini, ameni,
kemuru tofuke gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk aspek budaya. Saya stop share karena saya mau masuk ke karya bagaimana terjemahan karya sastra puisi. Tapi sebelum itu saya minta tolong minasang catat ya. Saya sudah bagi kelompok. Ichi ni no sang si goroku shichi hachi kyuju. Desu ne. Jadi mungkin bisa catat aja, tapi nanti saya juga foto. Tapi at least untuk siap-siap minasang. Saya tulis dulu grupnya. Nanti tugasnya saya upload di web ya, seperti biasa. Oke, kelompok 1, saya nggak tahu ada orangnya apa enggak. Vicky, Andreas, Taufik. Ada nggak Taufik? Ada ya, Taufik ada ya? Taufik, ya, Taufik anggotanya kelompoknya Vicky, Andreas, sama Taufik. Taufik Fajar. Kemudian nomor kelompok 2, Nadia Devita. Ada ya? Nadia, ceto mate ya, Rona? Ntar dulu. Oh iya benar. Nadia, Yogi, Yoza. Nggak apa-apa ya bertiga ya, sama laki-laki ya, Nadia Sang ya. Nggak apa-apa, Sensei. Ya, oke. Jadi Nadia, Muhammad Yogi, sama Yoza. Ada nggak? Ada ya? Ada salah satu kan ya? Oke, kemudian Nabila yang kelompok 3. Nabila, Okirangga, Riri. Riri ada nggak Riri? Hai, Sensei. Ada. Oke, jadi 3 ya. Nabila, Okirangga, Riri. Kemudian kelompok 4, Kevin, Agusta, Dimas Yoga, sama TB. Ada nggak Kevin? Kevin ada ya? Kevin catat ya. Kevin Agusta, Dimas Yoga, TB. Nah, terus berikutnya Aulia Ashifa. Ada Aulia? Aulia nggak ada ya. Hoirunida. Nida ada Nida? Nggak ada. Dinda ada nggak Dinda? Ini nggak ada ya? Kelompok ini nggak ada ya? Oke. Alika ada? Ada Sensei, hai. Ade Sela? Sama Zabrina, 3 ya. Ini kelompok berikutnya 6, saya bilang aja 6. Untuk presentasinya saya nggak tahu nanti kelompok berapa. Kemudian kelompok berikutnya Gesi. Dini ada nggak Dini? Dini nggak ada ya. Gesi ada. Gesi, Dini, Valentina. Ada Gesi ya. Gesi catat ya. Ya, oke. Kemudian berikutnya Erzan, Musyapa, Gibran. Kayaknya 3-3-nya nggak ada nih yang ini. Grup terakhir, Sunarti, Salsabila, Rizky. Oke. Udah. Ada yang belum tercatat? Kayaknya udah ya. Nah, jadi saya bagi ada 9 kelompok, Desne. Untuk apa ini nanti saya ingin Anda menerjemahkan ya satu teks. Bisa saya ambil bisa dari puisi atau juga teks lagu. Ya, teks lagu. Kenapa teks lagu juga saya bisa pilih untuk terjemahan? Bisa karena dia sifatnya bisa diperlakukan sebagai puisi gitu loh. Tapi saya tidak tahu apakah nanti puisi saya cari yang nggak terlalu sulit minimal gitu. Nah, nanti hari Minggu depannya itu perkuliahan terakhir Desne sebelum UTS saya ingin minasang presentasi. Ya, presentasi gitu. Berarti minggu depan itu presentasinya misalnya nanti saya tentukan ya siapa yang jadi hostnya, bukan dari saya kalau begitu gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk tugas? Sensei saya mau nanya. Ya boleh. Alika ya? Itu per kelompok, ya hai, per kelompok teksnya beda-beda atau sama semua Sensei? Enggak, sama aja per kelompok, satu kelompok beda. Maksudnya gini, kelompok A1 ini teksnya, kelompok 2 beda lagi, kelompok 3 beda lagi, kelompok 4 beda lagi, 5 beda. Kalau sama mau ngapain juga saya bagi. Iya nggak? Oh, hai. Ya. Nggak gitu ya. Jadi sebenarnya karena kita ini terbatas ruang dan waktu, maksudnya ruangnya gitu agak terbatas dengan online. Jadi
Saya bagi kelompok. Biasanya sih saya sendiri-sendiri, cuma agak taiheng nanti ya, gitu. Nah, nanti masing-masing presentasi ini, gitu. Kalau bisa sih untuk itu 1 minggu, minggu depan tuh udah presentasi ini, gitu. Kalau bisa 1 pertemuan aja dengan 9 kelompok ini, gitu, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya masuk seperti apa menerjemahkan puisi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya share screen lagi ya. Nggak ada ya? Oke. Saya share screen deh kalau gitu. Tadi ya, ini dia. Ya, saya minta tolong ya Minasang mungkin untuk membacanya. Kayaknya saya capek juga nih, belum tidur benar-benar, begadang. Jadi agak-agak kurang enak juga. Minta tolong ya nanti. Ya, nah ini penerjemahan teks puisi. Adakah yang mau membantu saya membaca? Siapa? Ada? Saya Sensei. Ya, onegaishimasu Riri-san. Hai. Penerjemahan teks puisi. Puisi memiliki karakteristik yang lebih personal, tidak berlebihan dalam penggunaan kata, bermakna padat, dan tidak ada kata yang bersifat patis. Newmark 1988 halaman 163. Oke, Proses lanjut lagi. penerjemahan puisi memiliki kesamaan. Proses penerjemahan puisi memiliki kesamaan dengan penerjemahan prosa, yakni memiliki pemahaman tentang sastra, latar belakang pengarang. Hanya saja karena puisi memiliki karakteristik dalam hal kepadatan kata, penerjemah harus lebih memahami makna kata-kata tersebut secara tersirat dengan mengaitkan pada latar belakang kehidupan pengarang. Oke ya, jadi itu seperti itu. Nah, kita lihat, katanya puisi itu memiliki karakteristik yang lebih personal. Ya, personal. Karena biasanya kalau menulis puisi itu kita kalau nggak punya ada sesuatu yang ingin menumpahkan emosi, kadang kita nggak bisa. Kita tiba-tiba, oke bikin puisi gitu. Apa yang mau gua tulis? Tapi ketika perasaan Anda sedang terbawa emosi, sedang mengalami suatu apa ya, misalnya lagi putus hati, cinta atau apa, itu tiba-tiba kata-kata Anda tuh mengalir gitu. Ya nggak sih? Saya nggak tahu Anda pernah begitu nggak? Ada nggak yang pernah bikin puisi saat-saat apa ya? Lagi jatuh cinta misalnya, lagi shitsureng misalnya, ada nggak di antara Minasang di sini? Kok pada sepi gini? Tidak, Sensei, tidak pernah, Sensei. Nggak pernah, Sensei. Saya pernah, Sensei. Ih, masa Saya sih? pernah, Sensei. Siapa yang pernah? Saya Sabrina. Sabrina, iya. Iya kan? Karena gini biasanya, ketika kita punya perasaan galau atau apa, nah karya sastra salah satunya puisi adalah bentuk ekspresi dari pemindahan atau sublimasi. Kalau kita bicara kejiwaan, itu adalah bentuk pemindahan yang sangat sublim atau kita bilang sublimasi. Kenapa? Kan punya masalah orang itu punya sisi-sisi gelap ya, sebenarnya punya sisi-sisi gelap. Nah, sisi gelap itu ada yang menyalurkannya dengan yang baik, ada yang menyalurkannya dengan yang tidak baik, gitu loh. Nah, yang baik adalah menyalurkannya secara sublimasi melalui karya-karya seni. Jadi Anda jangan heran kalau ada gambar, kok gambarnya gini sih, telanjang gini, maaf ya, kok nude gini sih, fotonya nude gini gitu. Itu ada sebetulnya ekspresi dari kegalauan atau masalah yang dialami pengarang, hanya saja dia disalurkan ke tahap yang masih lebih aman, yaitu mengekspresikannya melalui seni, walaupun seni itu terkesan agak-agak begitu gitu loh. Nah, itu sublimasi. Nah, kalau saya sih setiap ada kata-kata yang agak menjengkelkan, minimal sekarang ini IG story itu jadi curahan tempat berkeluh kesah dengan membubuhkan satu satu larik kata gitu, satu larik ya, gitu. Maksudnya itu personal. Terus bermakna padat, iya. Karena apa? Karena dia dibatasi sama suku kata, sama rima gitu. Tidak seperti novel yang dia bisa panjang, ngocehnya banyak ya. Terus
dan tidak ada kata yang bersifat patis. Anda tahu nggak maksudnya patis di sini apa kira-kira? Ada yang tahu? Bisa kalau yang belajar pragmatik, biasa kalau belajar pragmatik tahu deh, pragmatik gitu. Jadi unsur fatis itu gini loh, kalau dalam bahasa Indonesia tuh misal gini ya, kalau Anda baca cerita gini, lu mau kemana? Mau ke sana gue. Nah lu mau kemana? Gue ke sana dong. Boleh nggak gue ikut? Ah jangan ah. Nah dong, nah, deh itu adalah salah satu kata-kata yang bisa dikelompokkan sebagai patis gitu loh. Nah dalam puisi itu nggak ada gitu. Ya, oke. Nah, terus juga tadi sama intinya dengan prosa, tapi kita juga harus melihat karakter pengarang ya. Kemudian seperti ini tadi kebatasan kata, kita tunjuk lagi. Oh, ini tadi udah sama ya, ini sama. Nah, ini misalnya kita lihat oke. Sebentar ya. Jadi tadi kan ada unsur patis nih kata Sinyumak, kemudian relatif sulit katanya menerjemahkan puisi dibanding prosa. Ya, kenapa? Karena kata-kata prosa tidak sepadat kata-kata puisi. Jadi prosa itu masih bisa kayak tadi, saya bisa enak aja gitu, maksudnya bebas gitu. Nah, menerjemahkan puisi memerlukan kemampuan untuk menyampaikan suasana batin pengarang kepada penikmat puisi dengan baik. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat ini Minasang menerjemahkannya ya. Kita sama-sama. Masing-masing membuat terjemahan ya satu kata gitu kira-kira seperti apa. Misal di sini dibilang kanashimi ya. Ano aoi sorano nami no oto ga kikoeru atari ni. Oke, saya minta tolong lagi siapa yang mau baca? Tadi kan Riri udah. Siapa lagi? Adakah lagi? Tidak ada, Deska? Dari yang 11 ini tidak ada yang mau baca? Sensei, saya mau coba, Sensei. Ya, Alika silakan. Kanashimi Taniyama. Siapa ini? Taniyama. Siapa itu? Tanigawa Suntaro. Tanigawa. Tanigawa Tanigawa Suntaro. Hai. Suntaro. Oh, Suntaro. Kuntaro atau Suntaro? Suntaro. Kuntaro. Kanashimi Tanigawa Kuntaro. Aoi zora no nami no oto ga kikoeru atari ni nani ka tondemonai otoshimono. Boku wa shite kite shimatta rashii. Toumei na kako no eki de kisitsumono kakari no mae ni kisitsumono kakari no mae ni tattara boku wa yokei ni kanashiku natte shimatta. Oke, ya ini Tanigawa Suntaro puisinya. Nah, jadi hanya 6 larik. Nah, bagaimana Anda menerjemahkannya? Silakan. Ya, misalnya ano aoi sora no nami no oto ga kikoeru atari ni nanika tondemonai otoshimono boku wa shite kite shimatta rashii. Tome na kako no eki de kisitsu no monokakari no mae ni tattara boku wa yoke ni kanashiku natte shimatta. Seperti itu. Gimana kira-kira? Ada yang bisa? Nomor 1, aoi sorano nami no oto ga kikoeru atari ini enaknya diterjemahkan gimana? Bingung ya? Gimana? Selain Alika tadi udah, Zabrina tadi juga udah, yang lain kemana nih? Ada 12 orang yang masuk, gimana? Yogi? Riri? Jadi Riri udah baca? Kira-kira si puisi ini mau ngomongin apa sih gitu? Irun desu ka? Minasang irun desu ka? Daremo inai mitai desu ne. Sensei, saya boleh coba, Sensei? Boleh.
Nah, mendingan coba deh, kayak sabisi gitu saya kayak ngoceh sendirian dari Moina. Henji mo nan kakonai. Hai, silakan. Hai. Di langit biru itu terdengar suara ombak. Dapat terdengar suara ombak, gitu Sensei. Iya, oke. Ya, makasih. Kita juga harus paham dulu gramatikal kan ya. Selain dulu pokoknya sebelum kita bisa menyampaikan suasana batin puisi ini, kita juga kan harus paham dulu ya gramatikal bahasa Jepangnya ya. Gitu kan. Aoi, sora no, nami no oto, ga. Berarti kan kita bisa dari sini kali ya, gitu kan. Suara, ya kan, ombak, ya. Terus di sini ada kepemilikan. Suara ombak apa? Langit biru itu. Nah, berarti kita membayangkan, kita harus masuk itu perasaan kita. Ada suara ombak, mungkin di atasnya tuh langitnya biru gitu loh. Iya kan? Nah, suara ombak itu apa? Buat si subjek tuh apa? Sebenarnya ini ada subjeknya loh, ada tokoh di sini. Walaupun kita nggak kelihatan kalau puisi tokoh. Ada tokoh yang namanya siapa? Tokohnya siapa di sini? Kelihatan sebetulnya di sini. Tokohnya siapa? Minasang. Aku. Iya, aku ya. Walaupun di Larik 1 ini nggak ada bokunya, tapi kita bisa melihat ya. Jadi suara ombak langit biru itu, jadi mungkin ombak di atasnya langit biru gitu. Kikoeru atarini. Aku mendengar ya suara ombak ya yang memancar yang pokoknya ini kita ngikutin ini dulu word by word ya, langit biru. Atarini di sekitar. Oke, itu ya udah ketahuan. Kemudian nani ka tonde monai otoshimono. Nah, kira-kira apa nih diartiinnya? Ada yang tahu? Ada yang mau coba lagi? Hal yang tidak terpikirkan, Sensei. Hal yang tidak terpikirkan? Oke, Gesi yang mana? Nani ka tonde monai. Waktu itu saya kan bilang tonde monai juga makna konteksnya ya tadi Bung Yakunya konteksnya itu bergantung kan. Ada yang ya sumimasen nih gini-gini terima kasih. Iya, tonde monai desu sore wa misalnya gitu kan. Nah, tonde monai ini apa? Nah, jadi nanika tonde monai otoshimono. Otoshimono itu apa? Barang jatuh. Barang jatuh yang ya oke. Susah kan? Itu yang bikin puisi kan kadang enek gitu ya. Ya terus watashi wa shitekite shimatarashi. Boku, sumimasen bukan watashi. Boku wa shitekite shimatarashi. Ini apa? Mau diapain? Atama itaku nachatta wa misalnya. Terus kemudian oke kita lewat dulu ya. Tome naka kono eki. Ini minasang sebenarnya udah mau habis ya. Tapi waktunya juga tinggal 2 menit lagi saya nggak tahu ya keburu apa enggak. Ya, kisitsu mono kakari no mae ni tattara boku wa yoke ni kanashiku nate shimata. Mungkin kalau habis bisa ya nyambung sedikit bangsa 5 menit lagi bisa nggak? 5 menit atau 10 menit lagi ya. Karena untuk tugas minasang nanti. Nah, Tomena kako no ekide itu kira-kira diartinya apa? Silakan. Ada yang mau coba? Ayo, nggak apa-apa salah, kita sama-sama kok. Tome itu apa tome? Tomena itu apa tomena? Kata sifat kan? Tomena itu apa? Tomena. Yang transparan. Transparan, ya, transparan. Jadi sesuatu Transparan. Nah, transparan. Tapi di sini dipadankan dengan kako. Kako itu apa? Masa lalu. Masa lalu yang transparan. Nah, masa lalu yang transparan itu latarnya di mana? Di stasiun. Di stasiun. Ya. Berarti si boku itu di stasiun ya, di stasiun yang memiliki yang dia berada di stasiun dengan masa lalu yang udah lewat tapi masih terlihat, masih transparan masa lalunya itu, ngerti nggak? Dia ada di stasiun dengan masa lalu yang sampai sekarang itu masih terlihat. Jadi di kepalanya itu masih ada flashback gitu. Kayak gitu. Jadi tomena kako. Paham nggak?
Ya, satu-satu. Bang. Kira-kira bisa dulu nggak di giut gitu ininya. Oke ya. Kisitsu mono kakari no mae ni tatara. Kisitsu mono. Kisitsu itu apa sih? Kisitsu ada yang tahu nggak? Kisitsu mono. Barang hilang. Barang hilang? Iya, barang hilang yang apa? Ada ki loh di sini, ki. Ki-nya apa ki-nya? Barang hilang. Oke. Oke, anggap aja barang hilang. No mae ni tatara apa? Boku wa yoke ni kanashiku natte shimatta. Ada kisitsu